Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Cerita kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana Gilce dibawa oleh Putri King. Putri King merasa penasaran sama Gilce, ingin melihat wajahnya dan karakternya. Pada saat Putri melihat Gilce, Putri hanya memandangnya terus. Dan Gilce bingung dalam hatinya, ada apa lagi aku dibawa ke sini? Putri mengatakan dia biasa saja. Kenapa Jang Yun ingin sekali membawamu dengan harga mahal? Kemudian Jang Yun datang dan menghadap Tuan Putri. Jang Yun bingung. Jang Yun dan Gilce saling melihat. Tapi bagaimanapun dia seorang putri. Jang Yun tidak bisa berbuat seenaknya atau melawannya. Jang Yun tetap hormat ke Tuan Putri. Lalu Gilce dibawa masuk oleh pelayannya. Jang Yun hanya melihat saja. Jang Yun ke Tuan Putri tidak menggunakan emosi. Jang Yun mencoba dengan mencari cara lain untuk melepaskan Gilce pelan-pelan. Lalu Tuan Putri bertanya ke Jang Yun, apa kamu kesini untuk menemuiku atau bertemu dengannya? Tuan Putri, aku berencana mengembalikan wanita itu ke Joseon. Putri langsung menjawab dengan tegasnya tidak boleh. Dia akan menjadi pelayanku, hidup dan masa depannya milik aku sekarang. Tidak akan kubiarkan dia mengambil pria yang kuinginkan. Lalu Tuan Putri pergi. Jang Yun hanya diam dan bingung. Adegan Tuan Putri sedang dipijat oleh Gilce, guys. Gilce biasanya dilayani oleh Jongjon. Sekarang Gilce melayani Tuan Putri. Lalu Tuan Putri membawa wanita yang bisa dua bahasa, Joseon dan King. Ternyata yang dibawa yaitu Delbun, wanita yang membohongi Gilce waktu di kediaman pangeran kemarin. Lalu Tuan Putri ingin bertanya ke Gilce dengan bahasa King, tapi Delbun jadi perantaranya. Tuan Putri berpura-pura tidak bisa bahasa Joseon, padahal Tuan Putri hanya mengetes Gilce aja, guys. Secara Tuan Putri bisa kedua bahasa. Lalu Tuan Putri bertanya ke Gilce, aku dengar kamu sudah banyak mengalami kesulitan. Gilce menjawab iya benar. Lalu menambahkan lagi ke Delbun, siapa yang peduli, dia tidak mengerti aku bicara apa juga, sambil sinis jawabnya Gilce. Tuan Putri senyum-senyum aja. Terus pertanyaan kedua, kesucian sangat penting bagi wanita Joseon. Kenapa kamu gak bundir aja pada saat ditawan? Karena aku diberitahu wanita Joseon akan bundir saat menjadi tawanan. Kenapa kamu masih hidup sekarang? Kamu tidak punya keberanian ya untuk bundir, kata Putri. Lalu Delbun sampaikan lagi ke Gilce. Gilce menjawab, hidup dan masa depanku bukan urusanmu. Dan ada seseorang yang sudah banyak hal untuk menyelamatkanku. Demi orang itu aku akan bertahan apapun yang terjadi. Kalau kamu melenyapkanku, kamu pasti akan membayarnya juga. Gilce menjawab sambil tersenyum. Tuan Putri hanya melihat Gilce terus, dan Delbun sendiri menjawabnya yang baik-baik saja. Jadi Delbun berbohong karena takut dihukum. Lalu Tuan Putri duduk dan berkata ke Gilce pakai bahasa Joseon. Kata Tuan Putri ke Gilce, mulut kamu busuk. Gilce dan Delbun kaget, guys.
Lalu pelayannya Tuan Putri melukai Gilce. Gilce sangat kaget dan menahan sakitnya. Lalu Gilce dan Delbun disuruh mengangkat air. Dan Delbun bertanya, kamu kenal Dajim atau tidak? Adegan berpindah ke pangeran, pejabat Joseon lainnya, dan Jang Yun sedang membicarakan masalah pengiriman barang. Seperti biasa, Raja King menekan pangeran supaya bisa mengirimkan beras secepat mungkin ke King karena persediaan habis. 지금 당장 5,000석은 나르기가 어렵다네. Dan pangeran bingung karena persediaan Joseon juga tidak mencukupi, lalu meminta siapa yang bisa bantu memecahkan masalah ini. Lalu seperti biasa Jang Yun maju dan berkata, saya akan pergi ke Ming untuk membujuk mereka untuk mengirim beras ke King segera. 소신이 직접 경중명을 설득하겠나이다. Bagaimanapun caranya saya akan membujuknya supaya mereka mau mengirim beras, tapi sebelumnya saya mau minta bantuan ke pangeran untuk membebaskan salah satu pelayan putri. 그 여인의 속한을 저하께서 힘써 주시옵소서. Seorang wanita dari Joseon yang dituduh sebagai tahanan, tolong bantu lepaskan dia dan kirim kembali ke Joseon pangeran. 저하께 한 가지 청이 있습니다. Tuan Putri Joseon menjawab tidak bisa. Kalau raja mengetahui hal ini, kami akan disangka memanjakan wanita Joseon. 저하가 심양에서 여색을 밝힌다 나무라실 것이야. Pangeran menjawab, ini seperti bukan kamu Jang Yun, kenapa terburu-buru? 어찌 이리 화급한가? Jang Yun menjawab, karena wanita ini adalah penyelamat anak pertama pangeran yang pada saat perang. 병전은 강화에서 원손 내기 씨를 구해낸 여인이 옵니다. Pada saat itu semua prajurit tidak selamat dan dia yang membantu membawanya ke perahu. Lalu pangeran dan Tuan Putri kaget mendengar hal itu. Saya akan pergi ke Ming, tolong bantulah dia sebelum dia dikirim ke Raja King untuk dijadikan selir. 반드시 속한해야 합니다. Kalau sampai dia dikirim ke raja, dia tidak akan bertahan, jadi tolonglah bantulah dia pangeran. Pangeran mendengar hal itu, pangeran menjawab, baiklah kami akan membantunya. Jang Yun langsung tenang mendengar hal itu. 황녀가 그 여인의 칸에게 진상하려 한다고. Adegan kembali ke Gilce. Saat mau tidur, Gilce flashback ke Delbun yang bertanya soal Dajim. Dajim adalah cucu kakek yang diselamatkan Gilce dan Delbun adalah ternyata ibunya Dajim. 우리 다짐이 어딨어? Delbun sangat berterima kasih kepada Gilce karena telah menyelamatkan anaknya sambil menangis. Terus Delbun berkata, kamu ada hubungan apa dengan penerjemah Li? Kamu harus hati-hati. 이 여건과 너는 어떤 사이지? Karena saya mendengar Tuan Putri menyimpan perasaan kepada penerjemah Li. Dan Tuan Putri akan menghancurkan penerjemah Li kalau penerjemah Li berusaha melindungi kamu. 이 여건이 널 싸고 돌면 이 여건을 망가뜨려 버리겠다고 했어. Lalu Gilce keluar memandangi bulan. Terus ada Jang Yun datang menengok sekalian pamitan. Akhirnya mereka bertemu lagi guys. Gilce berkata, apa kau menungguku di sini sepanjang malam? 예서 밤새 기다리신 겁니까? Jang Yun tersenyum. Aku sudah melihat wajahmu, aku baik-baik saja. 봤으니 됐소. Aku akan pergi beberapa hari untuk menyelesaikan misi yang diberikan putra mahkota. Jadi andaikan kamu tidak melihat aku beberapa hari ini, kamu akan baik-baik saja, jangan khawatir. 멍심놓지 마시오. Apakah misinya berbahaya? 위험한 길입니까? Jang Yun menjawab tidak berbahaya sama sekali. Lalu Jang Yun pamit pergi. Tapi tiba-tiba Gilce memegang tangannya Jang Yun dan bilang, yang mulia putri baik hati. 황녀께선 자애로우셔요. Hidupku di sini bahkan tidak sebanding dengan kehidupanku di pasar budak. Jadi tuanku jangan berbuat apa-apa ya. 날 위해 아무것도. Aku mohon kepadamu. Gilce takut Jang Yun dihancurkan Tuan Putri. Jang Yun melihat leher Gilce merah, ada bekas luka. Jang Yun tahu Gilce berbohong. Jang Yun matanya langsung merah.
그래. Dan Jang Yun berkata, baiklah, aku akan menuruti kemauan kamu. Dan Jang Yun pergi. 네, 그래야지. Adegan berpindah ke Yun Jun dan Gu Wunmu. Yun Jun berkata, Tuan sangat sibuk dengan urusan pemerintahan. Saya hanya mau memberitahu kalau saya akan pergi ke Simyang untuk menjemput Nyonya Gilce. 저라도 심양에 가보면 어떨런지요? Gu Wunmu menjawab, kalau ada laki-laki yang datang selain saya kepadanya, itu akan menjadi bahan pembicaraan orang lain. 내 부인을 다른 사내가 찾으러 가면 Jadi ini adalah urusan keluarga saya, jadi siapapun tidak boleh ada yang ke sana. Yun Jun kecewa guys sama sikapnya Gu Wunmu. Ya guys, nggak ada yang boleh ke sana, jahat banget ya ini Gu Wunmu. 상관치 마시오. Gu Wunmu berkata ke Yun Jun, saya sudah kirim orang ke Simyang. 심양에 사람을 보냈습니다. Benar atau enggaknya nggak tahu ya guys. Sementara Ene sakit, Yun Jun mengatakan Gu Wunmu sudah mengirim orang ke sana istriku. 구정사관이 심양에 사람을 보냈다 하니 Gilce sudah menikah, jadi aku tidak berhak membawanya kembali. Gu Wunmu marah dan Ene hanya menangis saja, merindukan Gilce. 길채랑 노는 게 제일 재미났답니다. Sedangkan Yun Jun bersekolah kembali karena merasa tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia ingin menjadi orang yang bermanfaat. Yun Jun meminta kepada gurunya untuk menerimanya. 스승님의 덕과 지혜를 사모하여 Adegan berpindah ke Rajakan dan Pangeran. Pangeran berlutut dan melapor kalau misinya sudah selesai dan berhasil. Pesanan yang diminta sudah dikirim. Misi Jang Yun berhasil dan Kan memberikan pujian kepada pangeran untuk imbalannya. Kamu mau apa? Kata Rajakan. 흉시한지가 아야 올지돌로 Pangeran mengambil kesempatan ini untuk meminta bantuan melepaskan Gilce 수로유지 돌러어모 세간보 샹나부러워. yang menjadi pelayan Tuan Putri. Namun permintaannya ditolak karena wanita itu katanya sudah menjadi tanggung jawab sang putri. Dan pangeran bingung. Adegan sebelum pangeran bertemu Rajakan. Tuan Putri mengenalkan Gilce ke Rajakan. 어전버서 러브피살간 보고 싶을게. Dan Gilce dipersilahkan masuk dan berbicara dengan Rajakan. Rajakan berkata, aku dengar kamu adalah wanita yang melukai wajah kamu sendiri supaya kesucian kamu tidak ternoda. 살간주의보 어호와카 Saya suka sekali dengan kesetiaan Joseon terhadap kesucian. Aku jadi berpikir negara kita juga harus bisa seperti Joseon tentang kesetiaan wanita ini. 저연이 안반사 수원이 왕도 톤도사인 Pada saat Rajakan menyuruh Gilce berbicara, Gilce justru berbicara bahasa King. 어전더 기순보 돈지부키. Gilce sudah belajar dari Delbun, tapi kali ini Delbun benar ya guys ngasih taunya. Rajakan dan Tuan Putri kaget, baru sebentar sudah bisa bahasa King. Rajakan salut dan senang wanita Joseon bisa mempelajari bahasanya. 무장고 기술 없이 하에는 Yang pada intinya Gilce mengatakan ke raja kalau dirinya bukan seorang tawanan yang melarikan diri. 비 올지 와카. 비 우샤타부어. Saya keturunan bangsawan yang dibawa paksa oleh pengawal King yang tidak bertanggung jawab. 서로치 우샤부마 우바다 올지니 오호. Dan selir-selir di sini juga melakukan bully terhadap wanita Joseon dengan menyiksanya. Banyak wanita bangsawan dibawa paksa oleh mereka tanpa sepengetahuan keluarga mereka. 도르기 살간이 아둔기야 부마. Gilce meminta keadilan ke Rajakan supaya wanita Joseon yang dibawa paksa bisa kembali ke keluarganya. Raja adalah raja yang baik dan bijaksana. Tolonglah keadilan untuk kami untuk wanita Joseon. 어전이 톱톤도 어치. 어라 무리부한 거 앞카이 시나머. Rajakan senang sama Gilce karena mau belajar bahasa King. 무사히 기순보 취향가의 타지야 Setelah pertemuan itu, Rajakan langsung memanggil para pejabatnya dan mengkonfirmasi apakah benar kalian mengambil wanita Joseon secara paksa dan mereka wanita bangsawan yang diambilnya. 수원이 부진 볼로 구셔
저야 지지어 오스어던 미도로 던져. Dan juga selir-selir bermain kasar terhadap wanita Joseon. Ini semuanya tidak boleh terjadi. Bagi siapa saja yang melakukan itu, aku akan menghukumnya. Dan pejabat mereka kaget guys, dan gak ada yang mau mengaku. Justru mereka bilang ke raja jangan percaya sama wanita itu. Kami setia pada raja, jangan ragukan kami. Raja jadi percaya lagi ke pejabatnya karena mereka bilang setia dan tidak melakukan hal itu. Dan akhirnya raja akan menyerahkan Gilce ke Tuan Putri saja. Bagaimana baiknya putri. Dan Gilce tidak jadi selir rajakan. Lalu Jangyun datang ke tempat kediaman Tuan Putri. 신도. Lalu Jangyun berlutut guys. Sambil berlutut, Jangyun mengatakan ke Tuan Putri, hukum saja saya, jangan dia. Terus hargani 분도. Kalau Anda menyuruh saya untuk menjadi pelayan Anda, saya akan melakukannya. Saya mohon lepaskan dia dan beritahu saya keberadaan dia. Tuan Putri sedih melihat Jangyun seperti itu. Sepertinya cinta Jangyun sebesar itu sampai mau berlutut untuk Gilce. Baiklah, kalau kamu mau membantuku, aku akan memberitahu keberadaan dia. 네가 내 청을 들어주면 Kamu tahu tidak, saat kita berburu itu sangat bagus sekali. Aku senang kita berdua bersama berburu. 일전에 나와 사냥을 나갔을 때 기억나? Apakah kamu mau berburu lagi denganku? Tetapi dengan cara yang berbeda. Kamu harus mempertaruhkan hidup kamu. Apa kamu bisa? 목숨을 건 내기 사냥이야. Lalu pada saat di rumah, Jangyun mempersiapkan barang-barang untuk pergi bersama Tuan Putri. 뭔가 있어. 불길해. Dan Jangyun berpamitan kepada Ryangem. Ryangem tidak setuju dan melarangnya karena Ryangem mempunyai firasat buruk. 꼭 이렇게까지 해야겠어? Lalu Jangyun berkata ke Ryangem, kalau aku tidak pergi dan terjadi sesuatu hal kepadanya, aku tidak mau hidup lagi. 부인이 잘못되면 Ryangem mendengar hal itu, Ryangem bersedih. Lalu Ryangem berlari ke Sungnim, meminta pertolongan ke Sungnim supaya untuk mencegah Jangyun. 큰형님 말은 들을지도 모릅니다. Sungnim berkata, aku tahu kamu selalu bersama dengan Jangyun dari kecil. Kamu sayang sama Jangyun, dan Jangyun pun sayang sama kamu. Tapi kamu gak boleh serakah. Biarkan Jangyun, tidak ada yang bisa mencegahnya. Kita tunggu saja. Delbun datang memberitahu Gilce kalau Gilce sekarang sudah boleh pulang ke Simyang. Dan pelayan Tuan Putri juga memberitahukan hal yang sama. 폐하께서 네 억울한 사정을 듣고 널 속하나라고 하셨대. Lalu Gilce kaget mendengarnya. Tetapi kalau kamu bertemu lagi dengan Lee Jangyun, kamu akan tahu akibatnya. Lalu Gilce berpamitan dengan Delbun. Dan Delbun memberikan perbekalan dan uang untuk di perjalanan. Dan tolong berikan salam untuk anakku, ibu sayang kamu Dajim. Dan mereka berpelukan. 엄마가 우리 다짐이 만나러 간다고? Dan Gilce pergi. Pada saat berjalan, Gilce ingat ke Jangyun dan menangis. Semua perjalanan menuju Joseon melewati padang besar. Dan guys, ternyata ini adalah rencana Tuan Putri untuk bisa berburu dengan Jangyun. Dan objek buruannya itu adalah Gilce sendiri. Tuan Putri menunggu kedatangan Jangyun. Jangyun belum tahu mau berburu apa. Jangyun setuju berburu dengan Tuan Putri supaya bisa tahu keberadaan Gilce dan melepaskan Gilce. 전화를 배웁니다. Lalu Tuan Putri memberitahu kalau kita akan berburu wanita itu karena dia telah mencuri kekayaan majikannya. 포로 사냥을 할 거야. 저기 Maksudnya adalah barang-barang yang tadi diberikan oleh Delbun guys. Yang mulia raja menyuruh kita untuk memburu wanita itu. Tuan Putri berbohong. 저 포로가 주인을 배신하고 재물까지 훔쳐 탈출했어. Dan Jangyun kaget, ternyata wanita yang mau diburu adalah Gilce.
Tuan Putri memberikan rulesnya kepada Jang Yun. Siapa yang menangkap duluan, dia akan menang. 저 포로를 먼저 잡는 이가 Kalau aku yang menang, kamu dan wanita itu tetap hidup. Namun wanita itu jadi pelayan aku selamanya. 저 여자는 평생 내 종이 될 거야. Kalau kamu yang menang, aku akan melepaskannya. Namun kamu tidak selamat. Jang Yun hanya menatap Tuan Putri. Apa kamu pikir aku tidak berani untuk melenyapkanmu? 내가 널 죽이지 못할 것 같나? Mari kita mulai. Tuan Putri melukai kudanya milik Jang Yun. Sampai kudanya kesakitan dan terjatuh. Jadi Jang Yun harus menangkap Gilce dengan berlari. Tuan Putri menyuruh Jang Yun untuk duluan. 먼저 출발해. Dan Jang Yun berlari guys sekencang-kencangnya dan memanggil-manggil nama Gilce sambil berteriak supaya Gilce dengar. 길지야! 길지야! Dan Gilce kaget ada Jang Yun di situ. Hanya saja Gilce ingat kalau Gilce mendekati Jang Yun akan terluka, jadi Gilce tetap berjalan. Tuan Putri mulai mengejar. Jang Yun tetap berlari dan panggil Gilce. Lalu Tuan Putri mendahului dengan kudanya. Dan Jang Yun bilang ke Tuan Putri, "Jangan Tuan Putri, aku mohon." Jang Yun menangis sambil berlari. Tuan Putri terus memanah Gilce. Sebenarnya Tuan Putri tidak mau memanah. Tetapi karena Tuan Putri melihat begitu besarnya cintanya kepada Gilce, Tuan Putri kesal dan memanah Jang Yun guys. Dan Jang Yun terjatuh di pelukan Gilce. Gilce terkejut dan memanggil-manggil Jang Yun. 나리. Jang Yun bangun dan berkata, "Jangan khawatir lagi, aku telah menang." 내가 이겼어. 이젠 됐어. Lalu Jang Yun tidak sadar guys. Gilce duduk dan berteriak menangis histeris. Tapi untungnya Jang Yun selamat guys. Sama Tuan Putri Jang Yun dibawa ke rumahnya. Jang Yun dan dititipkan ke Riang Em untuk dirawat. Bagaimanapun setelah memanah Tuan Putri tidak tega. Lalu Tuan Putri berkata, "Kenapa kamu mau mempertaruhkan nyawa kamu untuk menyelamatkan wanita itu?" Putri sambil menangis dan berkata, "Apakah semua pria di Joseon seperti ini? Atau hanya kamu saja yang aneh?" Dan Tuan Putri pergi. Lalu Riang Em merawatnya lagi. Lalu Gilce masih di tempat Tuan Putri. Gilce bertanya apa yang terjadi dengan penerjemah Li. Apakah dia selamat? 이 여과는 어찌 됐습니까? 살았습니까? Tuan Putri menjawab, "Aku baru mendapatkan pengalaman yang baik pertama kalinya. Aku belajar bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kumiliki meskipun aku menginginkannya." 내가 원해도 얻을 수 없는 게 있다는 걸 알았거든. Tuan Putri bicara seperti itu, Gilce tiba-tiba berteriak. Apa yang terjadi dengan penerjemah Li? 이 여과는 어찌 됐어? Lalu Tuan Putri kesal dan menampar Gilce sampai Gilce terjatuh. Kalau dia tidak selamat, kamu juga tidak bisa selamat. Dalam kehidupan aku akan mengikutimu. 죽어선 인형 꿈마다 나타나서 저주할 거야. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengutukmu. Dalam kematian aku akan muncul dalam setiap mimpimu dan mengutukmu. Jadi penerjemah Li harus hidup. Jadi katakanlah padaku di mana penerjemah Li. 여권이 어디 있는지 말해. Tuan Putri menjawab, "Karena aku kalah taruhan, aku akan membebaskanmu. Alasan aku menepati janji ini karena aku ingin mendapatkan Lee Jang-yun." 이장현을 얻기 위해서야. Tunggu dan lihat, Lee Jang-yun akan menjadi milikku nanti.
Gilce akhirnya dibebaskan dan keluar dari kediaman Tuan Putri. Gilce dijemput oleh Sung Nim untuk datang ke tempat kediaman Jang Yun. Gilce dipersilahkan masuk oleh Sung Nim dan masuk ke kamar Jang Yun. Di sana ada Riang Eum. Riang Eum lihat Gilce sepertinya kayak yang bete gitu ya guys. Lalu Gilce duduk di sebelah Jang Yun. Gilce gak kuat melihat Jang Yun dan Gilce menangis dan mulai merawat Jang Yun. Dan kemudian Gilce hanya memandangnya saja. Lalu Jang Yun sadar dan melihat Gilce. Gilce berkata sambil menangis, "Tuanku, aku sudah dibebaskan. Ini semua berkat-Mu." 제가 속건되었습니다. 나리의 덕분. Betapa Jang Yun mencintainya. Jang Yun memegang wajahnya Gilce sambil tersenyum. Nah guys, sekian episode 14 part 2. Ditunggu kelanjutan episode berikutnya bersama Blossom Official. Terima kasih.